Gitu, Oke, Pak. jadi perencanaan termasuk sekarang udah masuk faktor-faktor dalam Mhm, pertanian ini penting ya. mhm. Nah, nanti kan, ke depan kan kalau sudah perencanaan dijalankan kan tentu ada hal-hal yang, menjadi saingan kita ya, kompetitor kita. Misalnya Mhm, saat kita menanam, hasilnya nanti menjadi saingan atau apa. mhm. Nah, sebelum menentukan itu kan paling nggak ada semacam kalau dulu saya belajar itu istilahnya SWOT ya, strength-nya, Iya iya, weakness-nya, opportunity-nya, betul. threat-nya itu ya. Nah, ini kan penting ya. Mhm. Nah, kalau di dalam dunia pertanian sendiri mengenal itu juga kan, Oh, iya jelas, tentang Pak, SWOT mhm, SWOT itu. mhm Nah, mhm. gimana menurut Mas Fani? Iya ya, heeh. Itu masuk di bagian perencanaan ya, SBOT itu harus masuk di bagian perencanaan di awal sebelum kita memulai bisnis itu, gitu. Itu Iya wajib, di manapun kalau kita mau mulai bisnis, SBOT itu wajib gitu ya. iya Bener, Pak, itu wajib SBOT. Nah, termasuk kalau kita mau bisnis di pangan ya, SBOT ini, perlu kita lebih detailkan justru. Kalau misalkan tadi jagung ya, kita kembali langsung ke jagung aja. Nah, itu, SBOT-nya apa? Misalkan S-nya, eee secara budaya gampang ya, strength gampang gitu, mudah gitu. Kemudian jagung ini juga potensinya besar gitu kan, dia bisa kejual di mana aja itu Pak. Jagung itu kebutuhan pasarnya itu ada terus, nggak mungkin jagung itu misalnya di dunia tiba-tiba nggak perlu jagung, itu nggak mungkin Pak, karena iya ya jagung itu dibutuhkan terus di dunia itu. Jadi nah itu masuk di S itu. Nah itu seperti ini tuh memang harus dicatat terus SBOT itu. Dan SBOT ini juga seiring berjalannya waktu juga bakal kadang ada yang berubah, Pak. iya Misalkan threat atau ancaman itu tiba-tiba ada hama penyakit datang. Ini kadang tuh nggak masuk SBOT juga, kalau bisa aja itu, Pak. Di awal, wah ini jagungnya tahan tahan penyakit. Nah kan itu kan nggak masuk ancaman gitu. Karena iya wah ini tahan penyakit. Tapi tiba-tiba ada aja itu ancaman di tengah jalan ketika kita nanam. Nah maka dari itu SBOT ini juga harus diupdate terus itu. Kemudian opportunity atau peluang itu. Kadang juga peluang tuh ada di jalan, Pak ya. Walaupun misalkan kita sudah dicatat, kita catat di awal, oh peluangnya dia bisa laku tinggi gitu. Misalkan harganya bisa mencapai 4.000 per kilogram jagung manis misalnya, Pak ya. 4.000 per kilogram gitu. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, harganya naik gitu. Nah, ini juga opportunity yang datang tiba-tiba, dan itu memang sangat dinamis gitu. Jadi teman-teman memang harus selalu upgrade itu SBOT setiap seiring berjalannya kita berbisnis kayak gitu, Pak.